di tempat ini mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku selalu. Ini jadi doa kami, Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Kami angkat tangan kami, Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mari siapkan Bapa di surga, itulah kerinduan kami. Amin. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir dalam hidup kami. Amin. Sia-sia kehadiran kami kalau kami tidak berjumpa dengan kekasih jiwa kami. Itu sebabnya kami datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Berbuatlah bagi kami Tuhan, supaya di sisa hidup kami boleh berguna bagi sesama. Terlebih kami boleh mempermuliakan Tuhan, berbuah dalam keseharian kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tetapi aku bersyukur kepada Tuhan. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan, kuasa Tuhan sempurna atasku. Oleh sebab itu, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan-Mu. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh berubah dan berbuah. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk boleh berkumpul pagi hari ini. Saya ingin tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang tidak sehat atau kurang sehat? Tidak ada ya? Jadi selama kaki ini, selama badan ini, selama otak ini, selama tubuh ini masih bisa dibawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin. Minggu lalu saya waktu pulang dari kantor, sekarang kan sore-sore pasti hujan ya, dan hujannya itu hujan deras. Karena saya naik motor jadi harus pakai jas hujan. Jas hujannya kebetulan saya tinggal di motor. Kalau untuk naik ke pintu kantor kami itu ada tangga. Tangganya itu kurang lebih setinggi ini, kurang lebih ya, lalu 2 trap. Karena hujan deras, saya nggak pakai sepatu, saya pakai sandal jepit. Lalu saya berdiri di pinggir tangga itu. Saya merasa bahwa saya akan jatuh kalau saya lewat. Puji Tuhan, benar. Begitu saya lewat, saya jatuh. Dan ketika saya jatuh, yang ada di otak saya cuma satu: Tuhan jaga kepala saya, Tuhan jaga tulang ekor saya. Jadi kalau sekarang saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, selama tubuh saya masih bisa saya ajak ke rumah Tuhan, saya akan pergi ke rumah Tuhan. Bokong saya ini hitam karena jatuh. Saya nggak tahu jatuhnya gimana. Yang saya tahu setelah di rumah saya pegel, saya berkaca, ini saya hitam. Ini saya hitam, ini saya sakit. Jadi kalau saya angkat begini, sebelah kiri itu sakit. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, selagi Tuhan memberimu kesehatan tubuh, datanglah ke gereja. Ada Pak Reki yang sudah sembuh, Tuhan memberkati, proses operasinya berjalan dengan baik. Pak Reki diizinkan Tuhan sehat, beliau datang ke gereja. Selagi Tuhan memberimu kesehatan, datanglah ke gereja. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi kepercayaan saya untuk menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat semua hamba-hamba Tuhan. Baru kali ini di atas mimbar saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat keluarga kami. Saya ucapkan terima kasih banyak dari dalam hati saya yang paling dalam. Kenapa? Karena tanpa doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin saya boleh ada sampai saat ini. Tidak mungkin. Ketika orang boleh mencapai keberhasilan di titik tertentu, ketika orang boleh mencapai kehidupan sampai titik tertentu, jangan lupa ada orang-orang yang berdoa untukmu.
Amin. Kalau memang kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita apapun bentuknya saat ini, kalau ada orang yang berdoa buat kita, kenapa kita mesti jadi sombong? Kan? Betul? Kenapa? Karena kita menyadari bahwa keadaan saya saat ini hanya karena doa-doa Bapak Ibu Saudara yang disampaikan kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam bagi semua pekerja gereja Tuhan, jemaat gereja Tuhan yang berdoa buat keluarga kami. Saya izin untuk tetap mengaktifkan handphone saya. Hari Minggu, Sabtu malam istri saya sudah pulang. Jadi handphone saya ini saya aktifkan karena istri saya sekarang dalam perjalanan pulang. Saya memonitor perjalanan pulang istri saya. Kalau di tiket harus menempuh waktu 1 day 13 hours 24 minutes. 1 hari 13 jam 24 menit. Itulah perjalanan pulang istri saya. Beliau dari Arizona ke Texas, dari Texas ke Istanbul, dari Istanbul baru ke Jakarta. Satu hari 13 jam 24 menit. Bagi saya seorang suami, istri saya itu nggak pernah berjalan selama itu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya saya itu lagi sedih. Serius. Tapi kadang-kadang firman Tuhan mengingatkan saya, kan sudah berdoa. Tadi Rusman sudah berdoa juga buat kepulangan istri saya. Jadi kalau saya sedih, berarti saya nggak percaya dong sama penyertaan Tuhan. Kan begitu ya? Ya itulah manusia gitu, sudah berdoa, tapi ya saya percaya bahwa Bapak Ibu yang tahu kepulangan istri saya juga berdoa buat istri saya. Pasti. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan pulang istri saya sampai kami bertemu tanpa kurang suatu apapun besok sore. Sekali lagi terima kasih banyak. Hari ini, bulan April tahun 2024, GBI Gatot Subroto mempunyai subtema respect. Respect itu kebanyakan orang memberi arti menghormati. Jadi kalau saya katakan bahwa saya respect dengan Pak Diki, itu kebanyakan orang hanya mengartikan bahwa saya menghormati Pak Diki. Begitulah kebanyakan orang memberi arti terhadap kata respect. Saya kasih tahu bagi Bapak Ibu sekalian, respect itu berasal dari bahasa Latin yang berarti respectus. Apa itu respectus? Saya ingin katakan demikian. Kita bisa menggunakan kata respect kalau kita mengagumi ide seseorang. Kita bisa menggunakan kata respect kalau kita menghargai kepintaran seseorang. Contoh, setiap Paskah, setiap Natal, setiap hari besar gereja, Bapak Ibu pasti lihat dekorasi yang indah yang dilakukan oleh pekerja gereja Tuhan di tempat ini. Betul ya? Kalau Bapak Ibu mengagumi ide yang tertuang dalam dekorasi di gereja ini, Bapak Ibu respect terhadap ide dari pekerja gereja yang mendekorasi gereja ini. Respect juga bisa digunakan dalam maksud mengagumi ide seseorang. Kita bisa menggunakan kata respect untuk menghargai keberadaan seseorang. Kita bisa menggunakan kata respect kalau kita mematuhi aturan yang penting. Contoh, Bapak Ibu tahu sekali bahwa gereja ini dimulai pukul 8 dan pukul 10. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu datang sebelum pukul 8 atau Bapak Ibu datang sebelum pukul 10, Bapak Ibu Saudara sekalian respect terhadap aturan yang dibuat oleh gereja. Jadi kata respect bisa mempunyai arti menghormati, bisa mempunyai arti mengagumi, bisa mempunyai arti memperhatikan,
bisa mempunyai arti mematuhi. Betapa indahnya kata respect yang sesungguhnya. Jadi kalau kata respect itu begitu indah, artinya saja indah, maka saya ingin katakan di dalam pergaulan sehari-hari harus ada respect. Amin. Di dalam pelayananmu sehari-hari harus ada respect. Di dalam pekerjaanmu sehari-hari harus ada respect. Karena respect itu adalah fondasi dari interaksi manusia terhadap sesamanya. Saya bisa menghormati Bapak Pardede dan kami bisa berhubungan dengan baik sebagai sesama pekerja. Kenapa? Karena kami respect satu dengan yang lainnya. Tapi begitu salah satu di antara kami tidak ada respect, hubungan itu tidak akan berjalan dengan baik. Tidak mungkin suami istri boleh bertahan sekian puluh tahun. Kenapa? Karena ada respect dalam keluarga itu. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Ketika ini tidak ada dalam keluarga, jangan berharap keluarga itu bisa bertahan. Jangan berharap. Bagi orang percaya, respect adalah fondasi yang penting dalam semua sendi kehidupan. Makanya saya bersyukur GBI Gatot Subroto mengangkat isu ini menjadi salah satu topik di tahun 2024. Miliki respect satu dengan yang lain. Amin. Jangan suka merendahkan satu dengan yang lain. Dan yang paling luar biasa akhir-akhir ini, ada begitu banyak orang yang merendahkan orang lain, terutama perundungan. Tahu perundungan? Membuli orang. Dan ketika ditanya, yang luar biasa Bapak, ini survei ya? Ini survei bukan dibuat-buat. Kalau ditanya kepada orang yang membuli orang lain, kenapa kamu membuli orang itu? Dia tidak pernah tahu alasan dia membuli orang itu apa. Aneh enggak? Ambil contoh nih, saya membuli Pak Pardede. Pak Pardede kok dasinya gitu? Ketika saya membuli Pak Pardede, saya nggak tahu maksud saya apa mengatakan itu gitu. Jadi berdasarkan survei, saya membuli itu karena saya melihat Pak Pardede beda aja. Bapak Ibu lihat yang, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu memperhatikan video atau TikTok beberapa bulan yang lalu, ketika ada orang perempuan duduk di rumah makan, lalu di belakangnya ada orang sepasang perempuan dan laki-laki, lalu perempuan itu menghina pria yang di belakangnya, betul? Nggak kenal orang ini gitu, kok bisa-bisanya dia menghina orang yang di belakang dia. Membuli menjadi satu kebiasaan orang-orang pada masa kini. Jangan lakukan itu. Karena engkau melakukan tidak respect kepada orang lain, Tuhan tidak dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Siang hari ini kita belajar dari salah satu firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon simak dengan baik. Di perikopnya Yesus memberitakan kematiannya. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Garis bawahi, terdapat beberapa orang Yunani. Yang ke-21, kalau saya belum katakan pindah halaman, mungkin ditahan sebentar ya Felix ya. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan di garis bawahi, kami ingin bertemu dengan Yesus di garis bawahi. Selanjutnya, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Selanjutnya, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Berikutnya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang terakhir, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Garis bawahi semua Yohanes 12 ayat 26. Saya bacakan di terjemahan yang lain. Terjemahan Sederhana Indonesia TSI berbunyi demikian: setiap orang yang mau melayani aku hendaklah ikut kemana saja aku pergi, supaya mereka tetap bersamaku. Bapakku akan menghargai setiap orang yang melayani aku. Jadi kalau kita bertanya pada diri sendiri, bisakah Tuhan yang mulia menghargai seseorang? Jawabannya ayat 26. Lalu kalau Tuhan bisa menghargai seseorang, apakah orang lain juga bisa menghargai kita? Jawabannya ayat 26. Hari ini saudara dan saya belajar bagaimana sih supaya bisa dihormati Tuhan. Kalau dihormati manusia bagaimana caranya Pak Nainggolan? Dihormati manusia tidak mudah. Kehormatan tidak datang dengan sendirinya. Kehormatan tidak diwariskan, tapi kehormatan diusahakan. Bagaimana mengusahakannya? Hiduplah dengan jujur satu dengan yang lain. Jangan dengan tipu daya. Lalu bersungguh-sungguhlah ketika engkau berbicara. Jangan apa yang di mulut berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Milikilah komitmen yang sungguh-sungguh. Orang yang tidak punya komitmen tidak pernah dihormati oleh orang lain. Tidak pernah. Kita kembali ke ayat yang ke-20. Kita kembali. Bapak Ibu mohon perhatikan. Yohanes 12 ayatnya yang ke-20. Silakan ayat 20 Felix. Firman Tuhan berkata demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Apa aktivitas yang sedang dilakukan oleh orang-orang Yunani? Mereka pergi beribadah. Sama dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu juga sedang beribadah saat ini. Kapan waktunya? Alkitab tidak menceritakan kapan waktunya. Yang Alkitab ceritakan bahwa mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Catatan pertama. Lalu yang kedua, ayat yang ke-21. Bapak Ibu mohon perhatikan. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jangan dipindah. Jadi ketika beberapa orang Yunani datang mau pergi beribadah, ada satu ibadah yang harus dia ikuti. Dia berbicara kepada salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Apa yang dibicarakannya? Tuhan, kami mau berjumpa dengan Yesus. Betul? Jadi apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini dalam kerohanian kita? Barang siapa yang datang ke rumah Tuhan tidak punya kerinduan dan keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan, maka kedatanganmu percuma. Amin. Jadi mari kita ingat sama-sama, saya datang mempersiapkan diri dari rumah saya. Saya semir sepatu saya gosok baju saya pakai baju yang terbaik, saya gunakan jas, saya gunakan dasi, karena saya ingin bertemu dengan kekasih jiwa saya. Begitulah seharusnya caramu beribadah. Amin. Jadi barang siapa yang datang dari rumah masing-masing, datang ke sini, ke bait Allah, ke rumah Tuhan, tidak punya tujuan seperti itu, saya ingin katakan betapa malangnya kehadiranmu. Kehadiranmu ke tempat ini tidak pernah akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena engkau tidak pernah punya tujuan bertemu dengan kekasih jiwamu pada saat engkau datang ke rumah Tuhan. Anak muda, dengar baik. Kenapa saya katakan anak muda? Anak muda ini terkadang datang ke gereja mungkin rutinitas belaka. Kenapa? Karena mereka masih kuat, mereka masih sehat. Berbeda dengan orang tua.
Orang tua sudah mengalami pahit, manis, asam, asin, semua kehidupan sudah dirasakan oleh orang-orang tua. Dia tahu tujuan dia ke gereja. Aku bersyukur kepada Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan, mensyukuri 70 tahun sudah hidupku diberkati Tuhan. Amin. Tapi berbeda dengan anak muda, dia merasa masih kuat, dia masih merasa menyombongkan tubuhnya yang masih sehat, otaknya yang masih sehat, dia masih bisa menghasilkan uang dari kesehatannya. Tetapi dengar baik pagi hari ini firman Tuhan menasihati saudara dan saya, entah itu anak muda, orang tua, setengah muda, setengah tua, kalau kau datang ke bait Allah, persiapkan dirimu, ingat baik-baik tujuanmu hanya satu, bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak punya tujuan seperti itu, koreksi diri. Amin. Orang-orang Yunani memanfaatkan begitu hebat kesempatan yang mereka peroleh. Kalau orang-orang Yunani menggunakan kesempatan yang baik sedemikian rupa, apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya, seharusnya gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Makanya pada pembukaan tadi saya bertanya, adakah di antara kita yang tidak sehat? Adakah di antara kita yang kurang sehat? Kalau semua sehat, jangan pernah tidak pergi ke gereja. Jangan ikuti ajaran-ajaran sesat bahwa gereja tidak menyelamatkan bla bla bla. Jangan ikuti. Karena firman Tuhan berkata, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Orang-orang sudah sering membiasakan diri tidak datang ke gereja, tapi tidak demikian dengan Bapak Ibu sekalian. Jadilah orang-orang yang setia untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa ada orang-orang Yunani, Bapak Ibu mohon ayat 20 kembali. Ini disebut, Alkitab menyebutkan orang-orang Yunani, bukan orang-orang Yahudi ya. Tapi beberapa penafsir mengatakan, oh iya, itu bukan orang Yunani sebetulnya, tapi orang Yahudi yang sudah diaspora, yang sudah lama menyebar. Dia bercampur baur dengan orang-orang Yunani. Jadi yang dimaksudkan dalam firman Tuhan adalah orang-orang Yahudi yang berbudaya Yunani. Sebetulnya orang-orang seperti itu yang datang. Kenapa? Karena orang-orang bukan Yahudi tidak boleh pergi ke bait Allah di Yerusalem, tidak boleh. Tapi ketika Tuhan mendengar ada orang-orang yang bukan Yahudi datang ke bait Allah, Tuhan menyatakan sukacitanya. Ternyata pemisah itu sudah tidak ada. Satu pertanda yang membahagiakan ketika tidak ada lagi pemisah di gereja. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-21. Kalau orang-orang Yunani yang bukan Yahudi datang ke rumah Tuhan, lalu dia berbicara kepada Filipus, kami mau berjumpa dengan Tuhan, dia mau bertemu dengan Tuhan, tetapi dia lakukan upaya yang benar-benar. Dia tidak hanya berdiam diri, dia tidak hanya berpangku tangan lalu bernyanyi, Come Holy Spirit, fall in this place, I need more and more of you. Betul? Dia tidak cukup hanya menyanyi itu, kamu enggak. Tetapi dia berupaya, dia jumpai salah seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Dia datang, dia minta tolong kepada Filipus, tolong dong saya mau bertemu dengan Kristus. Dia tidak hanya berpangku tangan, tapi berusaha, memang mau bertemu dengan Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Dia berusaha dengan sekuat tenaga, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak bermimpi satu-satu akan menjumpai mereka, tidak demikian. Tetapi dia bersungguh-sungguh, aku mau dalam kesempatan ibadah ini, aku tahu dalam ibadah ini Tuhan hadir, maka aku harus berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya sopan sekali. Dia tidak ujuk-ujuk bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tidak. Dia berbicara dengan salah seorang muridnya yang dia tahu dia murid Tuhan.
Kalau dia tahu dia murid Tuhan, berarti dia sudah kenal sebelumnya, betul? Jadi kalau dia tahu bahwa ini murid Tuhan, dia sudah kenal sebelumnya, mari kita garis bawahi, siapapun saudara dan saya, peliharalah, rawatlah, jagalah hubunganmu dengan semua hamba Tuhan yang takut Tuhan. Amin. Supaya engkau belajar bagaimana dia hidup, supaya engkau belajar bagaimana dia berpikir, supaya engkau belajar bagaimana hamba Tuhan itu berbicara. Amin. Mereka memelihara hubungan yang baik dengan Filipus sebagai hamba Tuhan. Saya katakan sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, peliharalah, rawatlah, jagalah hubunganmu dengan hamba-hamba Tuhan yang saleh. Karena hamba-hamba Tuhan inilah yang akan mengajakmu untuk belajar mendalami kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudara perlu mentor, jangan sejago. Saudara perlu orang membimbing saudara. Ketika saya mengatakan saudara harus merawat hubungan yang baik dengan orang-orang yang saleh, pekerja-pekerja gereja, hamba-hamba Tuhan yang takut Tuhan, bukan berarti saya ingin dihormati, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tetapi paling tidak saya ingatkan Bapak Ibu sekalian supaya tidak melakukan kesalahan. Amin. Dan yang luar biasa, bagaimana orang-orang Yunani ini berusaha, mereka berusaha dengan sopan, mereka berusaha dengan santun. Bagaimana caranya? Dia memanggil Filipus dengan sebutan Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan, murid Yesus, salah satu murid Yesus, dipanggil oleh orang-orang Yunani yang datang beribadah, sengaja datang beribadah untuk bertemu dengan Tuhan. Dia panggil Filipus dengan sebutan Tuhan. Bagaimana hormatnya mereka, bagaimana hormatnya mereka terhadap hamba Tuhan. Mari kita terbuka sama-sama, mari kita jujur sama-sama. Adakah kehormatan itu sekarang masih sisa? Lebih banyak orang-orang yang sekarang mencibir hamba Tuhan. Lebih banyak orang-orang sekarang yang tidak menghormati hamba Tuhan. Apalagi kalau ada seorang hamba Tuhan saja yang salah berbicara, semua orang berusaha menjadi hakim terhadap hamba Tuhan itu. Betul? Itu yang terjadi. Betapa luar biasanya anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu apakah bisa disebut anak-anak Tuhan. Andai saja ada hamba Tuhan yang salah berbicara saja, lalu muncul banyak anak-anak Tuhan yang lain yang menghakimi hamba Tuhan yang salah berbicara ini. Makanya, terus makanya. Menyedihkan. Lalu ada salah satu jemaat Tuhan di bawah mimbar berkata kepada saya, Pak Nainggolan, bukankah firman Tuhan berkata, berilah hormat terhadap orang yang layak dihormati, betul? Karena ada firman Tuhan yang berkata seperti itu, yang berbunyi seperti itu. Berilah hormat terhadap orang yang layak dihormati. Saya juga ingin katakan bagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah lupakan dengan peristiwa Daud. Berapa kali Saul ingin membunuh Daud, dan 2 kali kesempatan Daud, dan dalam 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Apa kata Daud? Sekali-kali aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Betul? Betapa luar biasanya hamba Tuhan yang satu ini. Nyawanya sudah terancam, tetapi ketika dia bisa membebaskan nyawanya dari ancamannya dengan cara membunuh Saul yang terus mengancam jiwanya, dia berkata, dijauhkan aku dari membunuh orang yang diurapi Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tugasmu dan tugasku adalah menghormati orang yang diurapi Tuhan. Setuju? Itu bukan kata saya, tetapi itu kata firman. Dijauhkanlah Bapak Ibu dari sikap tidak menghormati orang yang diurapi Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak.
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Bapak Ibu jangan mendengar firman hanya selewat begitu saja. Firman Tuhan berkata apa? Siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Bergaul dan berteman beda. Betul? Bergaul itu punya intensitas yang lebih. Setiap hari bersahabat, setiap hari berkomunikasi, setiap makan sama-sama, tidur sama-sama, pergi sama-sama. Itu bergaul, intensitasnya lebih daripada sekedar berteman. Oleh sebab itu hari ini saya ingin katakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari koreksi, mari lihat sekelilingmu, siapa temanmu. Kalau temanmu itu orang bebal, mulai detik ini jauhi temanmu. Kalau engkau terus berteman dengan orang bebal itu, siap-siap kemalangan akan menantimu. Amin. Itu bukan kata saya, Bapak Ibu sekalian, bukan. Itu firman Tuhan katakan. Penulis Amsal mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa bergaul dengan orang bebal, menjadi malang. Begitu katanya. Saya percaya tidak ada dari diantara kita yang suka dengan kemalangan, tidak suka, pasti. Tetapi sangat disayangkan dalam memilih teman tidak pakai filter, semua ditemani. Padahal firman Tuhan sudah katakan, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bebal itu kalau dalam pengertian Alkitab cenderung lebih negatif, tidak berhikmat, tidak suka firman Tuhan, itu bebal. Jadi kalau ada diantara Bapak Ibu Saudara sedang berteman dengan orang bebal, mulai detik ini jauhi teman. Kalau ada teman yang tidak bisa membawamu lebih dekat kepada Tuhan, jauhi teman. Tidak akan bermanfaat dalam hidup. Sepakat? Sepakat? Kayaknya berat banget lagi mikir-mikir. Teman gue yang ini baik-baik aja sih sebetulnya gitu ya. Saya nggak ngomongin saya gitu, saya ngomongin firman gitu. Kalau sudah ngomongin firman, jangan didebat, tapi dilakukan. Ya, nanti silakan baca di Amsal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lalu ketika Filipus dan Andreas pergi menjumpai Kristus, pergi menjumpai Yesus, menyampaikan kabar bahwa ada beberapa orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Betapa bahagianya Yesus. Ayat berikutnya. Yesus berkata, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tuaian sudah melimpah. Tadi juga ada pujian, ladang siap dituai, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Tuhan melihat tuaian sudah banyak. Maka Tuhan berkata, Anak Manusia dimuliakan. Ayat yang terakhir. Ini yang ingin saya kasih penekanan bagi Bapak Ibu sekalian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, sampai situ dulu. Jadi ketika orang-orang Yunani ingin berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa melayani aku. Kalau ikut Tuhan jangan nonton. Tuhan tidak mau dia dijadikan tontonan, tapi Tuhan mau semua orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan, semua orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, dia melayaninya. Amin. Barang siapa melayani aku, ia harus. Kalau harus itu tidak ada pilihan. Ya karena harus. Kalau mudah-mudahan masih ada pilihan. Tapi kalau harus tidak ada pilihan. Jadi sebelum Tuhan mempekerjakan seorang pembantu, sebelum Tuhan mengerjakan seorang pelayan, pasti dia akan berbicara syaratnya sebagai pelayan itu, ini loh, kalau kamu sudah memenuhi syarat ini, maka upahmu ini loh. Ayat 26, mari kita hayati sama-sama. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Itu syarat pertama. Itu yang ditetapkan sebagai syarat seorang pelayan yang ikut Tuhan menjadi tuannya. Dia harus mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi, dia harus ikut. Tidak ada Tuhan dalam ketidakjujuran.
Tidak ada Tuhan dalam kemalasan, tidak ada Tuhan dalam kecurangan, tidak ada. Jangan ikut di situ, karena tidak ada Tuhan di situ. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu syarat yang kedua. Jadi selain mengikut aku, dia di mana aku berada, di situ dia harus berada sebagai pelayanku. Kemana Tuhan pergi, dia harus ada di situ. Tidak ada ruang untuk punya pilih-pilih, tidak ada. Sekarang yang hadir di rumah Tuhan di tempat ini, di gereja Tuhan di tempat ini, siapapun bagi Bapak Ibu sekalian yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, tidak cukup hanya percaya. Menurut firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama, engkau harus ambil bagian dalam pelayanan. Amin. Saya tidak katakan harus di gereja, GBI, Epicenter, Mercy, tidak, pelayanan banyak. Tetapi baiknya Bapak Ibu mengkoreksi diri. Sudahkah aku melayani kalau aku ingin mengikut Yesus? Karena itu harus, tidak bisa tidak ada pilihan. Lalu barang siapa yang sudah melayani aku, dimanapun aku berada, dia ada di situ. Ada upah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang seperti itu. Apa upahnya? Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. My goodness. Saya menghormati Christine biasa ya, manusia, ya kan? Saya menghormati Christine, menghormati Bung Domingus, menghormati Bu Yanti, biasa. Levelnya tuh di bawah. Tapi kepadamu, kalau Tuhan Bapa di surga menghormati engkau, itu hal yang luar biasa. Apa yang kau cari selain penghormatan dari Bapa di surga? Amin. Dihormati Pak Jokowi, rasanya sudah bangga sekali. Seandainya saya dipanggil, diundang oleh Pak Jokowi, lalu waktu saya datang sudah pakai jas rapi ya, saya duduk di belakang, Pak Jokowi panggil, sini Pak Nainggolan duduk di depan. Saya diberikan penghormatan untuk duduk di depan. Betapa bangganya saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak yang memanggilmu dan memberikan kau kehormatan, betapa hatimu akan terbang tinggi. Terima kasih Bapak. Amin. Apakah ketika Bapa di surga menghormati anak-anaknya yang setia melayani, maka sesama manusia tidak menghormati? Tidak mungkin. Kalau kau melayani Tuhan, saya ingin katakan, maka orang lain pun akan menghormati engkau. Hanya tinggal tunggu waktu. Betul, sebagai pelayan itu kelasnya rendah. Tetapi semakin rendah hati, semakin rendah hati, satu kali kelak engkau akan dihormati oleh Bapa di surga. Saat ini tidak kelihatan, masih tersembunyi penghormatan itu. Tapi satu kali kelak di kehidupan yang kekal, maka Bapa akan memberi upah kepadamu yang rajin dan setia melayani Yesus, selagi saudara dan saya diberikan kesempatan untuk hidup. Amin. Mari kita ingat sama-sama pesan Tuhan di minggu pagi hari ini. Kalau saudara dan saya datang ke rumah Tuhan, milikilah tujuan, aku ingin berjumpa dengan Tuhan, dan bukan yang lain. Yang kedua, milikilah hubungan yang baik dengan hamba-hamba Tuhan yang saleh. Jangan rusak hubungan dengan hamba-hamba Tuhan yang saleh, yang berdoa untuk hidupmu, berdoa untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu menerima penghormatan dari sesama, itu baik. Tapi jauh lebih penting menerima penghormatan dari Bapa di surga. Jangan lupakan itu. Maka perjuanganmu dalam hidupmu, meskipun kau jatuh bangun, penuh penderitaan, penuh pergumulan, penuh persoalan, kalau semua engkau lakukan karena engkau mengasihi Tuhan, maka satu kali kelak kesetiaanmu dalam penderitaan akan diberi upah, dihormati oleh Bapa.
Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun hanya sebentar, Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapak, biarlah apa yang kami dengar boleh kami simpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menasehati lewat firman, Tuhan menegur lewat firman, Tuhan menguatkan lewat firman. Dan biarlah hati kami diberikan kelembutan untuk selalu berserah, karena kami tahu sampai sejauh ini Tuhanlah yang menolong kami. Tidak ada kekuatan kami yang terlibat di dalamnya. Kalau kami boleh sehat pun berkat Tuhan. Kalau kami dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka niat orang jahat, itu pun karena perlindungan Tuhan. Kalau kami boleh melangkah sejauh ini, itu juga karena kebaikan Tuhan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis bagi kami, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, besar setiamu atas kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus menguasai hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab kami tahu memandang lurus ke depan jauh lebih baik dibandingkan kami bergantung kepada kekuatan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Bapa dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, ini segalaku, sim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segalaku, sim hidupku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, lakukanlah panggilanmu yang sejati. Simpanlah dan lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Maka tangan Tuhan yang perkasa, berkat Tuhan yang tak terbatas akan menjadi bagianmu seumur hidupmu.
Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk, silakan bersaat terus sejenak saudara.